Badai di Super League 2025, Persija Jakarta bertarung sengit kontra Malut United, hasil akhirnya sulit dipercaya. Siapa yang jadi pahlawan di laga ini? Jangan lewatkan detik-detik panasnya di berita lengkapnya sekarang juga. Seminggu lagi bursa transfer ditutup, manajemen Persija langsung jual Rio Matsumura dan langsung datangkan penyerang marki player grade A bernama Ricardo Quaresma yang melalang buana di Liga Top Eropa dikontrak prapanca 5 tahun ke depan dan terbang ke Indonesia hari ini. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu oke. Kok bisa? Jangan berhenti di sini karena kejutannya ada di berita selengkapnya. Ledakan finansial di ibu kota. Persija Jakarta catat nilai pasar 108 miliar rupiah, hanya kalah dari Dewa United. Apakah ini sinyal Persija siap kembali merajai Liga Indonesia dan Asia? Tonton fakta mengejutkannya di berita selengkapnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Di pekan ketiga Super League 2025, duel sengit antara Persija Jakarta melawan Malut United benar-benar menghadirkan sebuah tontonan yang membuat jantung para pecinta sepak bola berdetak tak karuan. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah drama megah di atas panggung hijau. Sebuah pertempuran penuh gengsi yang seakan menentukan arah takdir musim ini. Dari menit awal, tempo permainan sudah meledak bagai badai yang mengguncang stadion. Kedua tim tidak ada yang mau mengalah, saling jual beli serangan, seolah-olah mereka sedang mempertaruhkan kehormatan terakhir yang tersisa. Persija Jakarta dengan segala sejarah dan kebanggaan yang melekat di dada, tampil penuh semangat baksinya yang terlepas dari kandangnya. Sorak-sorai Jakmania bergemuruh laksana petir yang menyambar langit Jakarta, mengguncang mental lawan sekaligus membakar semangat para pemain. Di sisi lain, Malut United tidak mau menjadi pelengkap cerita. Mereka tampil penuh determinasi, seperti prajurit yang menolak menyerah meski menghadapi lawan raksasa. Setiap duel perebutan bola menjadi sebuah adegan epik. Setiap tendangan mengandung arti. Setiap peluang tercipta bagai kilatan cahaya yang membuat penonton menahan napas. Skor akhir laga ini yang penuh dengan drama dan ketegangan bisa kamu lihat langsung di judul atau thumbnail video ini guys. Atau jika masih penasaran, kamu juga bisa mengecek langsung di akun Instagram resmi Persija Jakarta untuk memastikan hasil akhirnya. Namun lebih dari sekedar skor, pertandingan ini menyajikan sebuah pelajaran berharga. Persija Jakarta dituntut untuk belajar, memperbaiki kelemahan, dan menjadikan momen ini sebagai pijakan menuju kemenangan yang lebih besar. Doa dan harapan pun mengalir deras. Semoga Persija Jakarta mampu bangkit dengan mental baja, menatap laga-laga berikutnya dengan tekad yang lebih kokoh. Semoga musim ini bisa menjadi musim keemasan, musim di mana Persija Jakarta kembali mengibarkan bendera juara. Amin, semoga doa seluruh Jakmania dikabulkan. Persija Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah besar di sektor penyerangan. Lini tersebut harus dipertajam lagi agar potensi raih juara dan kembali mentas di Asia jauh lebih besar. Dalam situasi ini, nama Ricardo Quaresma muncul sebagai opsi yang sangat layak dipertimbangkan. Penyerang timnas Portugal itu diyakini mampu menambah daya gedor macan Kemayoran dengan dukungan statistik impresif selama musim 2024-2025. Ricardo Quaresma bukan sekedar pemain sepak bola, ia adalah maestro lapangan hijau yang meninggalkan jejak abadi lewat angka-angka yang kini menjadi legenda. Sebanyak karirnya, sang penyihir Trivela ini telah mencatat 683 penampilan resmi di level klub. Angka itu bukan sekedar bilangan, melainkan catatan perjalanan penuh darah, keringat, dan air mata. Dalam ratusan laga tersebut, ia menorehkan 113 gol, banyak diantaranya lahir dari momen ajaib yang seakan mustahil ditiru oleh kaki pemain lain. Di Sporting CP, tempat ia memulai langkahnya, Quaresma memperkenalkan diri dengan 74 penampilan dan 10 gol, sebuah pembuka yang menandai lahirnya talenta istimewa dari Lisbon. Namun panggung terbesarnya adalah Porto dan Besiktas, dua klub yang menjadikannya bukan hanya pemain, tapi simbol, ikon, bahkan semacam legenda hidup.
Bersama Porto, ia tampil total 225 kali dan mencetak 50 gol, membawa klub meraih kejayaan domestik maupun Eropa. Sementara di Besiktas, tempat ia dielu-ulukan layaknya pahlawan, ia mencetak 227 penampilan dengan 38 gol, serta torehan assist yang luar biasa. Di Turki, setiap kali Quaresma menyentuh bola, stadion seakan meledak oleh sorakan. Ia bukan hanya pencetak gol, melainkan juga penyaji umpan surgawi. Diperkirakan ia telah mencatat sekitar 78 assist bersama Besiktas. Angka yang membuat namanya tercatat dalam hati para pendukung hitam putih sebagai pengumpan ulung yang selalu menghadirkan keajaiban dari sisi sayap. Meski sempat singgah di Inter Milan, Chelsea hingga Al Ahly, karirnya justru memantapkan identitasnya sebagai pengembara penuh warna. Setiap klub yang disinggahinya membawa cerita, tetapi kemanapun ia pergi, satu hal tak pernah hilang. Trivela yang legendaris, tenangan melengkung dengan sisi luar kaki yang menjadi tanda tangan seorang maestro. Di level timnas, Quaresma juga bukan figuran. Ia mencatat 80 caps dan 10 gol untuk Portugal, termasuk satu momen emas ketika bersama Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mengantarkan negaranya menjuara Euro 2016. Puncak kejayaan yang menjadikan namanya abadi dalam sejarah sepak bola Eropa. Statistiknya mungkin bisa dihitung, tetapi pengaruh dan pesonanya tak pernah bisa diukur. Ia adalah pemain yang membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal gol, melainkan seni, gairah, dan keindahan yang bisa membuat penonton jatuh cinta hanya dari satu sentuhan bola. Ricardo Quaresma, sang penyair Trivela, adalah angka-angka yang hidup, angka yang menari indah di atas rumput hijau, abadi dalam ingatan para pencinta sepak bola. Persija Jakarta kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena kiprahnya di lapangan, tetapi juga karena nilai pasar skuadnya yang kini menembus angka fantastis, yakni 108,20 miliar rupiah. Angka ini bukan sekedar bilangan mati, melainkan representasi dari kekuatan, prestasi, dan daya tarik yang dimiliki Macan Kemayoran di pentas sepak bola Indonesia. Menurut data dari Transfermarkt, situs yang dikenal sebagai barometer global harga pasar pemain, Persija menempati posisi kedua sebagai klub dengan nilai pasar tertinggi di Super League 2025-2026. Di atasnya hanya ada Dewa United, sedangkan di bawahnya beberapa klub besar lain seperti Persebaya, Persib hingga Bali United harus mengakui keperkasaan finansial dan daya jual Persija. Dalam kurs euro, nilai pasar Persija ini setara dengan kurang lebih 5,40 juta euro. Sebuah angka yang menunjukkan betapa kuatnya posisi klub ibu kota di kancah domestik. Nilai pasar ini lahir bukan tanpa alasan. Persija dihuni oleh deretan pemain lokal berkualitas yang terus menunjukkan perkembangan, ditambah beberapa amunisi asing yang mendongkrak harga pasar tim. Nama-nama bintang di skuad Macan Kemayoran menjadi magnet besar, baik bagi sponsor maupun bagi calon investor yang melihat Persija bukan sekadar klub, tetapi sebuah brand yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lebih dari itu, angka 108 miliar rupiah juga menjadi simbol harapan besar bagi Jakmania. Nilai pasar yang tinggi seolah menjadi cermin bahwa Persija masih berada dalam jalur yang tepat untuk mengejar target prestasi. Klub ini tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga memiliki potensi untuk mengembalikan kejayaan dengan skuad yang bernilai mahal. Meski begitu, nilai pasar hanyalah salah satu aspek. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana angka fantastis ini bisa dikonversi menjadi trofi juara. Jakmania tentu tak ingin Persija hanya dikenal sebagai klub dengan nilai pasar tinggi, tetapi juga sebagai klub yang kembali mengangkat piala kebanggaan di akhir musim. Dengan kombinasi kekuatan finansial, kualitas pemain, dan dukungan fanatik supporter, harapan itu bukanlah suatu yang mustahil. 108 miliar rupiah kini menjadi angka keramat bagi Persija. Angka yang menuntut pembuktian, angka yang menjadi pengingat bahwa harga mahal harus diiringi dengan prestasi besar. Tapi Denny langsung menegaskan bahwa kehadirannya di Indonesia adalah murni profesional dan berdasar pada cinta terhadap sepak bola. Ia tak mau mencampur adukan urusan politik dengan kariernya sebagai pelatih. Publik pun secara perlahan mulai menerima dan menilai sosoknya dari kerja nyata yang ia lakukan di lapangan. Di luar lapangan, Denny menunjukkan dedikasi luar biasa. Ia rajin menghadiri pertandingan Liga 1, mengamati perkembangan pemain muda, dan aktif dalam kegiatan sosial PSSI. Ia pernah terlihat menyapa supporter langsung, memakai batik di acara resmi, dan mencoba kuliner lokal.
Ia berusaha menyatu dengan budaya Indonesia bukan karena pencitraan, tetapi karena ia merasa bagian dari negeri ini. Hal-hal kecil seperti itu memberikan dampak besar terhadap citra positifnya di mata publik. Kehadiran Denny Lanzaat juga memberikan warna berbeda dalam strategi permainan timnas Indonesia. Ia membantu Kluivert menyusun formasi yang fleksibel, menyeimbangkan antara gaya Eropa modern dan karakter bermain khas Indonesia yang mengandalkan kecepatan, determinasi, dan keberanian duel 1 lawan 1. Dalam pertandingan besar melawan tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, peran Lanzaat dalam menyusun strategi defensif dan transisi menjadi sangat vital. Secara internal, pemain-pemain timnas Indonesia mengaku sangat terbantu oleh pendekatan Lanzaat. Ia tidak hanya menjadi pelatih, tetapi juga teman, konsultan, dan penyejuk dalam situasi tegang. Banyak pemain muda seperti Marcelino, Arhan, dan Edo Febriansyah merasa sangat terbuka kepada Lanzaat karena ia mendengar dan memahami kebutuhan mereka. Bahkan, beberapa pemain diaspora menyebut bahwa mereka merasa seperti di rumah sendiri berkat kehadiran Denny. Saat ini, kerja keras Lanzaat dan staf pelatih sedang berbuah. Timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tampil cemerlang di Piala Asia U23. Ini adalah hasil kolaborasi luar biasa antara pelatih, pemain, federasi, dan tentu saja rakyat Indonesia yang tak pernah berhenti mendukung. Lanzaat adalah bagian integral dari cerita kebangkitan ini. Ia bukan figur latar, melainkan bagian penting dari fondasi era baru sepak bola nasional. Dalam jangka panjang, publik mulai berharap bahwa Denny bisa melanjutkan kiprahnya lebih dalam di sepak bola Indonesia. Beberapa mulai mengusulkan bahwa ia layak menjadi pelatih kepala di masa depan jika masa kepemimpinan Kluivert berakhir. Ia dianggap memiliki kemampuan, dedikasi, serta rasa cinta terhadap Indonesia yang tak diragukan. Tentu masih terlalu dini membahas itu, tetapi tak bisa dipungkiri, nama Denny Lanzaat kini telah tertulis dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia modern. La Grande Timnas Indonesia bukan hanya tentang pemain hebat dan pelatih terkenal, tetapi juga tentang mereka yang bekerja di balik layar, mencurahkan tenaga dan pikiran demi satu tujuan, melihat Garuda terbang tinggi. Denny Lanzaat adalah salah satu dari mereka. Seorang anak Maluku yang lahir di Amsterdam, bertualang ke berbagai negara, dan akhirnya kembali ke tanah leluhur, bukan untuk berlibur, tetapi untuk berjuang. Kini, setiap kali timnas Indonesia bertanding, nama Denny Lanzaat selalu disebut. Ia bukan hanya pelatih asing, ia adalah bagian dari bangsa ini. Dengan pengalaman, kecerdasan, dan kerendahan hatinya, ia telah membuktikan bahwa cinta dan pengabdian kepada negeri tidak mengenal batas darah dan tempat lahir. Dan mungkin, kelak, ketika Indonesia benar-benar menembus Piala Dunia, nama Denny Lanzaat akan tercatat sebagai salah satu pionir di balik prestasi itu. Bukan di garis depan, tapi selalu berdiri kokoh di belakang, menjaga dan membimbing para Garuda muda terbang lebih tinggi. Di balik pencapaian demi pencapaian yang mulai dirasakan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, nama Denny Lanzaat perlahan menjelma menjadi sosok sentral yang tak bisa dipisahkan dari kemajuan sistematis yang sedang dibangun. Keterlibatannya tak hanya sebatas pada ranah teknis permainan, melainkan juga menyentuh ranah psikologis, manajemen tim, bahkan kultur sepak bola Indonesia yang lama dikeluhkan terlalu campur aduk oleh kepentingan jangka pendek. Dalam setiap forum internal, Denny selalu membawa suara yang menyejukkan, lugas namun penuh empati.
Ia tak hanya mengkritisi, tetapi juga membawa solusi. Salah satu perubahan besar yang ia lakukan adalah membangun sistem evaluasi pasca pertandingan yang lebih disiplin dan objektif. Ia mendorong adanya forum internal pasca laga, di mana pemain dan pelatih duduk bersama untuk mengevaluasi permainan secara terbuka. Ini adalah hal yang lazim di Eropa, tetapi sebelumnya nyaris tak dilakukan secara konsisten di timnas. Denny percaya bahwa salah satu kunci perkembangan pemain adalah keberanian menghadapi kelemahan diri sendiri. Dengan rekaman pertandingan dan data statistik lengkap, ia menyajikan analisis kepada para pemain dan memperlihatkan langsung titik-titik lemah yang harus diperbaiki. Peran Denny juga sangat menonjol ketika menghadapi momen sulit, seperti kekalahan telak melawan Jepang atau Australia. Di saat publik mulai gaduh dan pemberitaan media mulai memanas, Denny justru menjadi sosok yang menenangkan. Ia menjaga suasana ruang ganti tetap tenang, memeluk pemain yang sedang terpukul secara emosional, dan membantu Patrick Kluivert menjaga atmosfer tim tetap positif. Ia tahu betul bahwa pemain muda Indonesia masih belum terbiasa menghadapi tekanan psikologis yang ekstrim. Oleh sebab itu, ia menjadi pelindung mereka. Tak heran bila banyak pemain merasa memiliki figur ayah, sekaligus pelatih dalam diri Denny. Salah satu momen yang memperlihatkan kecerdasan taktisnya adalah saat Indonesia menghadapi Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dalam sesi latihan tertutup, Denny merekomendasikan perubahan formasi mendadak setelah mengamati pergerakan sayap Irak yang sangat agresif. Ia meminta lini tengah lebih dalam dan menempatkan satu gelandang bertahan untuk menutup celah di antara bek tengah dan bek sayap. Hasilnya, permainan Indonesia jauh lebih stabil dan mampu menahan gempuran Irak di babak pertama. Meskipun pada akhirnya kalah karena gol tunggal di menit akhir, seluruh staf pelatih mengakui bahwa ide Denny menyelamatkan tim dari kekalahan telak. Keahlian Denny juga terasa dalam pendekatannya terhadap pemain diaspora. Sebagai seseorang yang pernah mengalami kehidupan sebagai diaspora Belanda keturunan Indonesia, ia tahu bagaimana sulitnya menyeimbangkan identitas. Ia menyusun program khusus integrasi budaya bagi para pemain diaspora, mengajak mereka mengenal sejarah sepak bola Indonesia, mempelajari lagu-lagu daerah, dan bahkan mengunjungi tempat bersejarah. Menurut Denny, menciptakan ikatan emosional dengan tim nasional bukan sekadar soal bendera, tetapi soal rasa memiliki. Dan rasa memiliki tidak bisa dipaksakan, tetapi harus dibangun dari pemahaman yang tulus. Di balik layar, Denny juga aktif membantu PSSI menyusun cetak biru pengembangan pemain usia muda. Ia mengusulkan agar sistem kompetisi usia muda dirombak dan lebih fokus pada pengembangan individu daripada hasil pertandingan. Ia mendorong agar semua akademi wajib memiliki pelatih berlisensi UEFA, minimal sebagai direktur teknis. Ia juga mendesak agar sistem scouting nasional diperkuat dengan data digital dan video analisis. Semua usul ini ia sampaikan bukan dengan marah-marah atau menyalahkan siapapun, melainkan dengan argumentasi, data, dan kerendahan hati. Denny juga menjadi jembatan penting dalam hubungan antara Federasi Indonesia dengan beberapa federasi Eropa. Ia membantu menjembatani kerjasama dengan Federasi Belanda untuk mengirim pelatih muda Indonesia belajar di Akademi Ajax dan PSI. Ia juga menghubungkan PSSI dengan sejumlah pelatih fisik dan analis pertandingan dari Eropa agar bisa ikut andil dalam reformasi struktural sepak bola Indonesia. Semua itu ia lakukan secara sukarela, tanpa pamrih, karena ia percaya sepak bola Indonesia punya potensi besar
jika dibina dengan benar dan jujur. Namun, bukan berarti perjalanan Denny Lanzaat di Indonesia tanpa tantangan. Ada kalanya ia menghadapi resistensi dari oknum pengurus lama yang merasa tersinggung dengan gayanya yang terlalu modern dan kebarat-baratan. Ia juga pernah difitnah sebagai sosok yang hanya numpang nama besar dari Patrick Kluivert. Tapi Denny tidak pernah menanggapi serangan itu. Ia hanya bekerja. Ia hanya fokus pada tujuan. Karena bagi Denny, yang terpenting adalah hasil nyata di lapangan dan perubahan mentalitas yang mulai terasa di seluruh ekosistem tim nasional. Salah satu kisah yang memperlihatkan sisi kemanusiaan Denny terjadi saat seorang pemain muda mengalami cedera berat dalam latihan. Alih-alih menyerah atau menyalahkan tim medis, Denny justru menampakkan kepedulian luar biasa. Ia datang ke rumah sakit, menenangkan keluarga si pemain, bahkan mengatur program pemulihan dengan bantuan dokter spesialis dari Belanda. Ia juga terus memantau perkembangan mental pemain itu dan berjanji akan membantunya kembali ke lapangan. Kisah itu membuat banyak orang terenyuh dan menyadari bahwa Denny bukan hanya pelatih, tetapi juga sosok dengan hati besar. Kini, dengan kehadiran Denny Lanzaat, Timnas Indonesia bukan hanya terlihat berkembang secara permainan, tetapi juga mulai menunjukkan kematangan struktur. Para pemain mulai terbiasa dengan rutinitas latihan profesional, mulai memahami pentingnya nutrisi, analisis lawan, manajemen emosi, hingga peran statistik dalam mengevaluasi performa. Semua ini adalah bagian dari revolusi sunyi yang dibawa oleh Denny. Ia tidak membuat headline seperti pelatih kepala. Ia tidak banyak bicara di media, tapi kontribusinya jauh lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi rangkaian laga berat di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dan Piala Asia level senior. Tantangan semakin besar, tapi kepercayaan diri para pemain juga semakin tinggi. Mereka merasa punya fondasi. Mereka merasa